Tak ada jembatan, warga Manggarai harus dorong untuk nyeberang sungai. Kondisi infrastruktur di Kabupaten Manggarai Provinsi NTT, belum sepenuhnya bagus. Seperti infrastruktur jalan di Desa Latung Kecamatan Cibal Barat. Selain jalan, salah satu sungai yang memotong ruas jalan tak memiliki jembatan penyeberangan yang memadai. Pantauan media ini, Jumat tanggal 18 Februari tahun 2022 sore, kondisi jalan di wilayah utara Manggarai itu cukup memprihatinkan. Kerusakan mulai nampak dari Kampung Latung, Suseng, Golomondo, Ledu, Tonggong sampai di Sungai Waireweng. Bangunan jalan lapisan penetrasi, lapen, mulai rusak. Kerikil dan material lapen sudah tergelincir ke permukaan. Kondisi tersebut membuat kendaraan harus melintas dengan sangat pelan. Paling parah di Sungai Waireweng. Di sungai dengan lebar sekira 10 meter itu, belum ada jembatan memadai yang mempermudah penyeberangan. Jembatan penyeberangan hanya bangunan yang bentuknya seperti deker. Saat musim hujan seperti sekarang, debit air semakin tinggi. Sehingga tekanan aliran air sungai pun semakin deras. Sementara terowongan atau lubang deker menjadi tersumbat diduga tertutup batu. Kondisi ini mempersulit para pengendara ketika hendak menyeberang. Kendaraan roda 4 nampak menyeberang dengan penuh hati-hati. Sesekali sopir harus melihat keluar untuk memastikan mesin mobil tidak kandas. Karena di permukaan deker ada batu-batu besar. Namun tak terlihat langsung karena tertutup air yang keruh. Sementara, untuk kendaraan roda 2 jenis motor nampak semakin sulit. Untuk menyeberang Sungai Waireweng, beberapa pengendara motor harus mematikan mesin. Selanjutnya motor didorong oleh sekurang-kurangnya 4 orang. Seperti motor milik Robert, warga asal Meda, Desa Golowoi. Berangkat dari rumah, Robert bersama beberapa teman sudah berpakaian rapi. Mereka hendak mengikuti pesta nikah di Kampung Pau, Desa Wairenca. Namun, sampai di Waireweng, Robert harus membuka sepatu dan melepas celana panjangnya sebelum menyeberang. Selain itu ia harus menyeberang motornya dengan susah payah. Dibantu dengan 3 orang temannya, motor Robert akhirnya bisa menyeberang. "Setengah mati Pak," kata Robert kepada wartawan. Ia menjelaskan, saat tiba di Waireweng, mereka kaget karena debit air sangat tinggi. Kondisi itu membuat mereka harus menunggu lebih dari 2 jam baru bisa menyeberang. "Tadi kebetulan datang abis hujan, airnya deras jadi kami tidak bisa lewat. Air surut baru kita coba andai jembatan bagus Pak, mungkin tidak sulit begini," jelas Robert. Robert dan beberapa temannya kemudian selanjutnya secara bergantian mendorong motor mereka. Karena airnya deras, satu motor harus didorong oleh 4 orang. Kesulitan Robert saat menyeberangi sungai, disaksikan langsung oleh anggota DPRD Manggarai, Yoakim Y. Jehati. Saat itu Yoakim hendak mengunjungi konstituen di Kolong, Desa Wairenca. Kondisi ini harus masuk dalam perencanaan jembatan oleh pemerintah. "Itu persoalan sudah terjadi dari tahun ke tahun," kata Yoakim. Padahal jalan itu, lanjut Yoakim merupakan jalur dengan tingkat mobilitas kendaraan yang cukup tinggi. Sebab selain jalur penghubung antara Desa Latung dan Wairenca, jalur itu merupakan akses masyarakat wilayah Cibal Barat jika hendak menuju ke Kota Reo. Selain itu jalan ini juga bisa jadi alternatif apabila jalan utama Ruteng Reo di wilayah Cibal putus atau longsor. Ketua DPD Partai Golkar itu mengatakan, dirinya sangat prihatin melihat warga yang kesulitan menyeberang sungai itu. Ia pun memastikan akan menyampaikan hal itu kepada pemerintah sebagai hasil pantauan langsung di lapangan. "Jadi saya akan sampaikan ini kepada dinas terkait. Tidak bisa tidak, jembatan ini harus dianggarkan, kalau tidak tahun ini maka harus depan. Dan tidak hanya sebatas penyampaian, kita akan kawal tutupnya."